Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatma Ayu dari Prodi Analis Kesehatan tingkat 1A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas pendidikan kesehatan melalui e-learning. Nah, dalam materi ini terdapat 9 pembahasan. Yang pertama ada pengertian pendidikan kesehatan, pengertian e-learning, jenis-jenis e-learning, metode pendidikan kesehatan, faktor yang mempengaruhi metode pendidikan kesehatan, skema pendidikan kesehatan melalui e-learning, efek kualitas pendidikan kesehatan setelah adanya e-learning, dampak negatif pendidikan kesehatan setelah adanya e-learning, dan yang terakhir adalah perbandingan sebelum adanya e-learning dan sesudah adanya e-learning. Nah, untuk materi yang pertama adalah pengertian pendidikan kesehatan. Nah, apa sih pengertian pendidikan kesehatan? Pendidikan kesehatan adalah profesi yang mendidik masyarakat tentang kesehatan dengan pemaparan informasi yang diberikan disertai dengan media yang menunjang untuk proses penerimaan pendidikan yang disampaikan. Nah, wilayah di dalam profesi ini meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan fisik, kesehatan sosial, kesehatan emosional, kesehatan intelektual, dan kesehatan rohani. Setelah mengetahui pendidikan kesehatan dalam pendidikan kesehatan juga bisa melalui e-learning. Nah, pengertian e-learning adalah e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, e-learning sebagai bentuk pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet dan istilah atau singkatan dari elektronik dalam e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet. Nah, dalam pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, e-learning seperti namanya juga electronic learning disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet atau World Wide Web yang menghubungkan semua unit komputer di seluruh dunia yang terkoneksi dengan internet dan internet atau jaringan yang bisa menghubungkan semua unit komputer dalam sebuah perusahaan. Nah, dengan cara ini, jumlah pembelajaran yang bisa ikut berpartisipasi jauh lebih besar daripada cara belajar secara konvensional. Nah, dalam belajar learning juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada pembelajaran secara formal dan pembelajaran secara informal. Nah, untuk pembelajaran secara formal, e-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati. Nah, untuk pembelajaran informal adalah pembelajaran yang dilakukan secara sederhana, misalnya sarana mailing list, newsletter, dan website pribadi atau organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan program pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, selain itu juga dalam e-learning ada dua sistem arah. Yang pertama dilaksanakannya melalui cara langsung, artinya pada saat instruktur memberikan materi kuliah, peserta didik dapat langsung mendengarkannya. Dan untuk yang kedua yaitu dilaksanakannya melalui cara tidak langsung, misalnya pesan dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu jenis-jenis e-learning. Nah, dalam e-learning juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah synchronous e-learning atau pembelajaran online secara real time, contohnya seperti webinar, kelas virtual, dan video conference. Nah, untuk yang kedua yaitu asynchronous e-learning adalah pembelajaran online yang bebas dilakukan kapan saja karena tidak mengharuskan mentor dan murid online bersama. Contohnya seperti video pembelajaran, learning management system. Nah, terus selanjutnya yaitu materi kedua, metode pendidikan kesehatan melalui e-learning. Nah, dalam metode ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah metode didaktik atau pendidikan bersifat satu arah, one way method. Nah, one way method ini adalah orang yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan yaitu tenaga kesehatan. Artinya, mereka yang memberikan pendidikan kesehatan lebih aktif dibandingkan dengan sasaran yang dimilikinya. Sedangkan sasarannya sendiri lebih bersifat pasif. Nah, yang termasuk dalam metode didaktik ini adalah kegiatan langsung yang ditunjukkan dengan metode ceramah, kegiatan tidak langsung yang ditunjukkan penggunaan poster, penggunaan
dengan metode elektronik seperti halnya radio atau bahkan televisi. Nah, untuk yang kedua adalah metode Sokratik atau sering disebut dengan bersifat dua arah atau two-way method. Nah, metode Sokratik ini adalah sasarannya justru diberikan banyak kesempatan dalam mengemukakan pendapat. Dengan demikian, mereka pun ikut turut aktif dalam proses pembelajaran mengajar di sidang kesehatan. Nah, yang termasuk dalam metode Sokratik ini adalah curah pendapat, demonstrasi, diskusi, simulasi, sosiodrama, bermain peran atau role playing, seminar, dan simposium. Nah, untuk materi yang kelima adalah faktor yang mempengaruhi metode pendidikan kesehatan. Nah, setelah kita mengetahui apa saja metode yang di atas, kita juga dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi metode pendidikan kesehatan melalui e-learning. Nah, yang pertama yaitu faktor petugas yang memberikan pendidikan adalah yang berkaitan dengan tingkat persiapan yang dilakukannya, kemudian penguasaan dalam ilmu kesehatan yang dimiliki, dan tampilan dan juga cara yang digunakan dalam penyampaian pendidikan kesehatan tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah faktor sasaran yang dituju. Seperti sasaran, ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Tingkat pendidikan, sosial ekonomi, kepercayaan, hingga kondisi lingkungan. Nah, untuk yang terakhir adalah faktor proses pada pendidikan kesehatan yang dilakukan. Untuk ini umumnya berkaitan dengan waktu, tempat, serta penggunaan alat peraga. Nah, materi yang keenam adalah skema pendidikan kesehatan melalui e-learning. Nah, dalam skema ini kita bisa melihat apa saja skema-skemanya. Yang pertama ada skema mandiri. Skema ini memungkinkan individu untuk mempelajari materi kesehatan melalui platform e-learning secara mandiri tanpa bimbingan atau pengawasan dari instruktur atau fasilitator. Nah, untuk yang kedua adalah skema kelas virtual. Skema ini melibatkan instruktur atau pengajar yang memberikan materi pelajaran melalui kelas virtual, seperti Zoom atau Google Meet. Nah, untuk yang ketiga yaitu skema bauran atau pembauran. Skema ini menggabungkan antara skema mandiri dan skema kelas virtual. Pelajar dapat mempelajari materi kesehatan melalui platform e-learning secara mandiri, tetapi juga dapat bergabung dalam kelas virtual yang dipandu oleh instruktur atau pengajar. Yang terakhir adalah skema pembelajaran terarah. Skema ini melibatkan instruktur atau pengajar yang memberikan arahan atau panduan kepada pelajar untuk mempelajari materi kesehatan melalui platform e-learning. Untuk materi selanjutnya adalah efek kualitas pendidikan kesehatan setelah adanya e-learning. Nah, apa saja sih efek-efeknya? Yang pertama adalah aksesibilitas yang lebih baik. Pelajar dapat melihat materi pembelajaran secara online, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Nah, untuk yang kedua adalah pembelajaran yang lebih interaktif. Pelajar dapat berinteraksi langsung dengan instruktur melalui fitur-fitur interaktif seperti video, audio, dan forum diskusi. Untuk yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih personal, adalah mahasiswa atau pelajar dapat secara mandiri untuk mengatur kecepatan belajar mereka sendiri. Nah, untuk yang keempat adalah menghemat biaya dan waktu. Pelajar atau mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya adalah dampak negatif pendidikan kesehatan setelah adanya e-learning. Nah, setelah mengetahui tadi dampak positifnya, pasti akan ada lagi dampak negatifnya. Nah, untuk pertama adalah tidak dapat menguasai pembelajaran yang tersedia, menjadi malas belajar, tidak dapat berinteraksi secara langsung, dan kesulitan mengakses internet, khususnya kepada orang-orang yang memang rumahnya jauh dari sinyal. Untuk materi selanjutnya adalah perbandingan sebelum adanya e-learning dan sesudah adanya e-learning. Nah, setelah mengetahui semua materi tentang kualitas pendidikan kesehatan melalui e-learning, kita bisa membedakan antara sebelum adanya e-learning dan sesudah adanya e-learning.
Untuk yang pertama, di sini ada ibu guru yang sedang mengajar di kelas secara langsung, dan hal ini termasuk ke dalam pembelajaran secara tradisional. Dosen atau guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmunya kepada mahasiswa atau pelajar. Nah, hal tersebut juga sering disebut dengan pembelajaran tatap muka, adalah pembelajaran yang model pembelajarannya di mana guru dan siswa maupun siswa lainnya bisa bertemu dan berinteraksi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua adalah seorang anak yang sedang melihat layar komputer. Hal tersebut disebut dengan pembelajaran dengan sistem e-learning. Nah, fokus utama dalam sistem e-learning ini adalah mahasiswa atau siswa. Mahasiswa mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-learning akan memaksa mahasiswa memainkan peran yang lebih aktif dan pembelajarannya. Mahasiswa membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Nah, dan dijelaskan juga filosofi e-learning sebagai berikut. Yang pertama adalah e-learning merupakan penyampaian informasi komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Kedua, e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-ROM, dan pelatihan yang berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Dan untuk yang ketiga adalah e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Dan untuk yang terakhir adalah kapasitas mahasiswa amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan penyampaian. Makin baik kesalahan antara konten dan alat penyampaian dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan adalah e-learning mungkin tidak meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tetapi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya e-learning sebagai salah satu media pendidikan jarak jauh atau sering disebut dengan distance learning akan menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan mutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.